Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mungkin kita sudah bosan, sudah jenuh diberi wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jumat kemarin wasiat itu disampaikan. Jumat sebelumnya wasiat itu juga diserukan kepada umat Islam. Kenapa seperti itu? Ahibati fillah, karena surga Allah hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sholat dari pagi sampai malam, kita sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada takwa di situ, apa kata Allah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholatnya. Bayangkan. 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu salat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Sia-sia dia sholat. Nggak ada gunanya, dia capek dan lelah. Nah, tanpa ada takwa, ibadahmu sia-sia. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Ini orang sujudnya sempurna, rukuknya tidak. Kadang-kala rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang penting buat dia sholat. Dalam bayangan dia pokoknya sholat masuk surga. Kata siapa? Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ada orang-orang salat yang masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salat tapi seenaknya. Alladzina hum yura'un. Mereka salat tapi bukan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Maka wasiat untuk bertakwa senantiasa disampaikan. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu di surah Ali Imran ayat 132, 134, 135 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bersegeralah jamaah. Kalian berlomba-lombalah menuju kemana? Tiap hari kita melihat orang-orang keluar dari rumahnya,
naik motornya, naik mobilnya. Mereka berlomba-lomba di jalanan. Tatkala ada lampu merah, mereka berhenti. Tapi setelah itu, kita melihat perlombaan itu dimulai. Mereka sedang menuju kemana? Ke tempat kerjanya, ke sekolah, ke usahanya. Allah suruh kita berlomba-lomba menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Segala fasilitas Allah berikan kepada kita, tapi kita tak pandai mensyukuri. Kuku yang ada di tangan kita belum kita syukuri. Bahkan mungkin kita lupa kalau kuku ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan bersegera menuju ampunan Allah wa jannah dan surga. Seperti apa surga itu? Seperti rumah yang kau tempati, seperti warisan yang kau dapat, seperti istana yang ada di Bogor, seperti Pulau Dewata, Pulau Bali di sana. Seperti itu. Subhanallah, surga itu arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Kalau mau berlomba-lomba itu jangan untuk rumah, jangan untuk mobil, jangan untuk jabatan. Yang semuanya akan kau tinggalkan. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu surga? Pantaskah orang seperti kita masuk surga? Pantaskah fulan masuk surga? Kata Allah, u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Engkau tahu kenapa wasiat takwa tak boleh berhenti? Karena tanpa takwa nggak ada nikmatnya kerja dan usaha. Allah sebutkan di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Seperti apa mereka? Mereka yang tidak terlalu peduli sama dunia ini. Buktinya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Buat mereka bekerja, berusaha, tapi untuk bersedekah. Mereka berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi suka dan duka. Buat mereka harta di tangan bukan di hati. Buat mereka bekerja keras mencari dunia untuk membangun akhiratnya. Dia tahu bahwa harta yang dia kumpulkan, rumah yang dia bangun, usaha yang dia bina, semua akan dia tinggalkan semuanya. Jamaah, pernahkah engkau mengantarkan seorang ke dalam liang lahat? Orang kaya raya, mungkin dia seorang presiden, mungkin dia seorang gubernur, engkau letakkan dia di tanah. Adakah istrinya yang menemani? Adalah anak-anaknya yang menemani? Siapa yang menemani antum misalnya? Anak-anak yang katanya sayang sama orang tuanya akan meninggalkan antum. Istri yang katanya setia hidup dan mati, antum mati mungkin dia kawin lagi. Maka tatkala manusia bertakwa ini, ya, aku berusaha bekerja di dunia, tapi aku ingin membangun istana di surga Allah. Maka dia berinfak dalam kondisi suka dan duka. Wal kaziminal ghaidh. Mau lihat orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang bisa menahan emosinya, mengontrol amarahnya. Dia tidak melampiaskan emosinya untuk diri dia sendiri. Ahibati fillah, pernahkah kita disakiti? Pernahkah kita dilemparin batu tangan kita? Pernahkah kita dilemparin batu kaki kita sehingga berdarah-darah? Kalau pernah antum akan marah. Kadang-kala untuk masalah yang remeh, sama istri, sama anak buah kita marah. Sedangkan penghuni surga, wal kadziminal ghaidh, mereka orang yang bisa menahan emosi. Dia mampu melampiaskan emosinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu yang dulu sebagian mereka adalah budak yang diperjualbelikan. Yang mungkin pembantu itu melakukan kesalahan dalam pekerjaannya.
memecahkan piring, memecahkan gelas. Mungkin pakaian mahal yang kita beli disetrika sampai gosong oleh dia. Mungkin mobil kita ketabrak. Apa yang kita lakukan? Marah. Nabi SAW ditanya, berapa kali kita memaafkan pembantu tatkala berbuat salah? Kata Nabi SAW, "Ufu 'anil khadim fi kulli yawm." 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Alhamdulillah. Datang seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ausini. Berikan wasiat buat aku, wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Satu kata, la taghdab. Kamu jangan marah. Sahabat ini berpikir, nasihat itu sangat pendek. Dia ingin nasihat yang lain. Faraddada miraran, dia ulangi, ausini, 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 dan Nabi hanya mengatakan, la taghdab. Kamu jangan marah. Selesai urusannya. La taghdab walakal jannah. Engkau mau surga. Jangan marah. Jangan dipikir emosi itu tidak berbahaya buat kita. Di antara akar karakter buruk adalah al-ghadab, marah. Dia lupa kepada siapa dia marah. Kadang-kadang dia lupa dengan apa yang keluar dari mulut dia sendiri. Terkadang binatang muncul di mulutnya. Terkadang kotoran pun keluar dari lisannya. Itu mau masuk surga. Jangan marah. Wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Dia suka memaafkan orang lain. Itu orang yang bertakwa. Dia tidak pendendam, jemaah. Dia tidak menyimpan luka di dalam hatinya. Dia maafkan. Karena dia tahu dendam itu duri yang berada di hatinya. Mana mungkin dia akan simpan. Dia maafkan orang lain. Sebagian manusia berpikir, kalau engkau memaafkan, rendah martabatmu. Engkau jadi hina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza." Tidaklah seorang hamba dengan memaafkan melainkan akan tambah terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Kemudian orang bertakwa itu bukan orang yang bersih dari dosa. Siapa yang bersih dari dosa? Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Tuh, mereka apabila melakukan dosa besar, mereka apabila menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka bertobat, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang tatkala berbuat dosa langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan besok, bukan lusa, bukan nanti kalau aku tua. Tatkala dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa
wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ahibati fillah, kalau amarah itu bukan sifat orang yang bertakwa, emosi itu bukan karakter orang yang bertakwa, tapi ternyata ada amarah yang kita diperintahkan untuk marah. Kita disuruh meluapkan emosi kita. Kapan? Tatkala hukum-hukum Allah dilanggar. Tatkala perintah-perintah Allah diabaikan. Ternyata kebanyakan amarah kita, coba antum evaluasi sejak antum bisa marah sampai hari ini. Berapa kali antum marah karena hukum Allah dilanggar? Karena perintah Allah diabaikan. Berapa kali jiwa antum berontak tatkala melihat perzinahan, perbuatan-perbuatan nista lewat di depan antum? Berapa kali antum marah? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kekasihnya, tentang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman qad wala imra'atan. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah memukul pembantu, tidak pernah memukul wanita, illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali ketika beliau berperang, berjihad di jalan Allah, beliau melakukan itu. Wa ma nila minhu syai'un qad fayantaqimu li nafsi. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam dicaci, dimaki, dihina, dirinya disakiti, kemudian beliau balas dendam untuk dirinya sendiri. Enggak pernah. Illa ayyuntah min hurmatillahi tabaraka wa ta'ala fayaghdabu lillahi azza wa jalla. Kecuali tatkala melihat apa yang diharamkan sama Allah dilanggar, ketika itu beliau marah. Untuk siapa? Untuk Allah azza wa jalla. Jamaah, marah yang seperti ini seakan-akan sudah hilang dari diri kita. Tatkala manusia hanya memikirkan kursi yang dia duduki. Tatkala manusia hanya memikirkan kekayaan yang dia kumpulkan, usaha yang dia bina, dia tidak lagi marah karena Allah. Dia akan marah kalau ada yang ganggu kursi dia. Dia akan marah kalau ada yang ganggu usaha dia, kekayaan dia. Tapi Allah buat dia bukan sesuatu yang harus marah. Ahibati fillah, Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada azab yang apabila turun bukan hanya menimpa pelaku kezaliman, bukan hanya menimpa pelaku pezina, bukan menimpa perampok, bukan menimpa orang-orang yang meninggalkan salat, tapi semuanya dapat. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah azab Allah itu pedih. Kita harus berpikir apakah akan membiarkan kemungkaran terjadi di keluarga kita. Kita melihat orang tua anak perempuannya dibawa oleh tetangganya, dibawa oleh temannya. Anak-anak kita berpakaian yang mengundang birahi manusia dibiarkan. Sebagian makan riba dibiarkan, kerjanya riba dibiarkan. Semuanya kita melihat kemungkaran-kemungkaran itu, lalu kita diam. Di rumah antum tidak ingkar. Di tetangga antum kita biarkan. Yang penting saya jadi orang baik. Antum harus jadi orang baik dan memperbaiki orang lain. Antum harus marah karena Allah azza wa jalla dengan cara yang sesuai dengan syariatnya. Kalau tidak, mungkin kota ini, mungkin negeri yang kita tempati, suatu saat akan dihapus dari peta dunia. Tatkala azab Allah itu, antum pernah mendengar ada negeri Sabah di sana? Yang Allah mengatakan kepada negeri itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negeri yang berbahagia, negeri yang makmur, dan diampuni oleh Rabb-Nya yang Maha Pengampun. Tapi kemudian negeri itu hanya jadi dongeng dan cerita. Dulu pernah ada cerita negeri yang makmur, tapi karena penduduknya membiarkan kemungkaran terjadi, di keluarganya dibiarkan, di anaknya dibiarkan. Ahibati fillah, bertanyalah kepada diri kita, apakah pantas kita disebut orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa ayyidhum ya rabbal alamin. Allahumma munzil al kitab مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلحهم ووفقهم لطاعتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.